Halo semuanya, perkenalkan saya Emiliana. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia. Kali ini saya akan berbagi edukasi tentang penyakit, salah satunya adalah osteoporosis. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar tentang penyakit ini? Sebelum saya membahas lebih dalam tentang penyakit ini, saya akan menjelaskan dahulu definisi dari penyakit ini. Definisi osteoporosis adalah kondisi di mana tulang dan kalsium dalam jangka waktu yang lama menjadi tipis, rapuh, kropos, dan mudah patah akibat berkurangnya massa tulang. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang etiologi osteoporosis. Etiologi osteoporosis adalah di mana jaringan tulang secara konstan diserap dan diganti sepanjang rentang hidup seseorang. Massa tulang berkurang ketika tingkat penyerapan meningkatkan tingkat produksi. Biasanya terjadi pada usia lanjut. Massa tulang puncak dicapai pada usia rata-rata 20 tahun. Mereka yang memiliki massa tulang lebih sedikit sebelum waktu ini memiliki kemungkinan besar terkena osteoporosis. Lalu, apa patofisiologi osteoporosis? Berawal dari adanya massa puncak tulang yang rendah disertai adanya penurunan massa tulang. Massa puncak tulang yang rendah berkaitan dengan faktor genetik, seperti ketuaan atau menopause. Faktor lain seperti obat-obatan atau aktivitas fisik yang kurang. Akibatnya, massa tulang yang rendah disertai adanya penurunan massa tulang menyebabkan densitas tulang menjadi turun, sehingga terjadi fraktur. Bagaimana proses perubahan kepadatan tulang menuju osteoporosis? Tulang awal mulanya dari tulang normal. Karena berbagai faktor tulang mengalami osteoporosis. Jika kita tidak merawatnya, maka bisa mengalami kanker osteoporosis. Osteoporosis terbagi menjadi dua bentuk, yang pertama primer dan yang kedua sekunder. Untuk yang primer, penyebabnya berhubungan dengan usia atau senil osteoporosis, atau penyebabnya tidak diketahui sama sekali, atau idiopatik osteoporosis. Untuk yang sekunder, karena gaya hidup, obat-obatan, atau karena penyakit tertentu. Faktor apa saja yang mempengaruhi resiko osteoporosis? Ada 6 faktor resiko osteoporosis. Yang pertama, jenis kelamin. Lebih rentan terjadi pada perempuan. Yang kedua, usia. Lebih rentan pada usia menopause atau sudah tidak menstruasi lagi. Yang ketiga, genetik. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, hormonal dan penyakit kronik. Dan yang keenam adalah sifat tulang. Lalu bagaimana kita mendiagnosis osteoporosis ini? Keluhan umum pada osteoporosis adalah pertama nyeri tulang, kedua tinggi badan berkurang saat berdiri maupun duduk, dan berkurangnya kemampuan fisik termasuk fungsi respirasi. Yang ketiga, pasien dengan osteoporosis berat terlihat rapuh dan cenderung kifosis atau Dowager-Hub berdasarkan pertama anamnesis, kedua pemeriksaan fisik, ketiga pemeriksaan penunjang. Apa saja penyebab osteoporosis? Pertama, faktor genetik. Kedua, menopause. Ketiga, konsumsi makanan dan minuman. Gejala osteoporosis. Gejala awal perjalanan penyakit ini umumnya menimbulkan nyeri tumpul di tulang atau otot, nyeri punggung yang sangat rendah atau nyeri. Sering juga tanpa keluhan, di mana densitas tulang berkurang secara progresif dengan kerusakan mikroarsitektur tulang, sehingga tulang menjadi rapuh, mudah patah, dan tidak terdeteksi sampai terjadi patah tulang. Tulang-tulang yang sering terjadi fraktur akibat osteoporosis adalah tulang belakang, panggul, dan pergelangan tangan.
Bagaimana pencegahan osteoporosis? Yang pertama, mencukupin jumlah kalsium dan jumlah vitamin D. Yang kedua, melakukan olahraga dengan beban. Yang ketiga, konsumsi obat untuk beberapa orang tertentu. Yang keempat, konsumsi makanan yang seimbang dan asupan gizi yang cukup. Yang keenam, berhenti merokok. Yang keenam, kurangin minuman berkafein. Salah satu contoh seperti kopi. Ketujuh, stop alkohol. Contohnya adalah bir. Apa saja pengobatan osteoporosis? Pertama, obat-obatan maupun terapi fisik. Yang kedua, gips. Yang ketiga, tindakan pembedahan. Keempat, alendronat bisa memperlambat atau menghentikan penyakit. Yang kelima, bifosfonat untuk mengobati osteoporosis. Yang keenam, kalsitonin diberikan kepada orang yang menderita patah tulang belakang disertai nyeri. Yang ketujuh, AA kalsium, yaitu kalsium jenis asam amino yang mudah diserap bagi tubuh. Yang kedelapan, zinc laktate kapsul, membantu meningkatkan penyerapan nutrisi, menyehatkan pencernaan, memperbaiki sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan reaksi biokimia. Yang kesembilan, renov kapsul, memperlancar distribusi darah, memberikan kecukupan oksigen pada sel-sel tubuh, membersihkan atau detoks pembuluh darah, menyembuhkan jantung koroner, stroke, dan asma, menyembuhkan insomnia, nutrisi juga untuk penderita syaraf tulang belakang yang terjepit, dan anti kanker. Lalu, apa kesimpulan dari materi ini? Kesimpulannya adalah osteoporosis adalah penyakit tulang yang mempunyai sifat-sifat khas berupa massa tulang yang rendah disertai dengan penurunan kualitas jaringan tulang yang akhirnya dapat menimbulkan kerapuhan tulang. Ini daftar pustaka yang saya pakai dalam materi saya. Ini juga daftar pustaka yang saya pakai dalam materi saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kiranya edukasi yang saya berikan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila video ini masih kurang. Semoga kedepannya video-video selanjutnya akan lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih.